Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran PBSM ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perawatan ya, peralatan bengkel. Nah, kali ini kita akan mencoba menjabarkan tentang alur kerja bengkel. Nih, barangkali nih sewaktu-waktu kalian ingin bekerja di bengkel atau punya perusahaan bengkel sendiri. Nah, pengetahuan ini sangat penting bagi kalian ya. Mulai dari definisi ya. Alur kerja bengkel adalah serangkaian proses ya, berupa tindakan atau tugas yang terkait dengan proses bisnis. Ya. Serangkaian proses berupa tindakan atau tugas yang terkait dengan proses bisnis. Terkait dengan proses bisnis. Ya, ini definisinya. Jadi serangkaian proses, nih di sini ada proses, ya, berupa tindakan atau tugas yang terkait dengan proses bisnis. Ya. Kemudian tujuan dari kita mempelajari alur kerja ya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah bengkel. Ya, tujuannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebuah bengkel. Nah, adapun proses dari alur kerja bengkel itu kan kita sebelum atau sudah memiliki bengkel misalkan, langkah pertama adalah melakukan promosi kan, promosi misalkan dengan diskon ya, atau dengan event atau dengan kupon ya, misalkan 5 kali servis gratis 1 kali ganti oli misalkan gitu. Kemudian misalkan promosi lain, kata-kata lain, servis kendaraan di sini jamin puas atau yang lainnya. Kalau tidak, uang kembali 100% atau yang lainnya. Nah, intinya kata-kata yang mengandung promosi atau ajakan kepada konsumen agar konsumen menserviskan motornya di bengkel kita ya, agar orang tertarik lah gitu. Ya. Atau dengan promosi melalui pelayanan ya, dengan booking service ya, booking service dan lain-lain. Ini sudah kita pelajari sebelumnya pada pelayanan bengkel ya, di bab awal itu, pada bab pelayanan bengkel. Jadi kalian bisa lihat-lihat lagi tentang materi itu ya. Kemudian proses berikutnya adalah penerimaan pelanggan. Pelanggan. Ya. Proses ini di mana pelanggan mendatangi bengkel, kemudian diterima oleh kita, ya. Dalam hal ini service advisor. Kemudian dari hasil pengecekan analisis SA dilakukan estimasi atau perkiraan kerusakan dan biaya. Ya, biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Jadi di sini ada analisis oleh SA. Ya. Waalaikumsalam. Analisis oleh SA. Kemudian berikutnya adalah proses pengerjaan, ya, proses pengerjaan. Ya, kendaraan yang sudah masuk dan sudah tangani keluhan dan perkiraan biayanya dikerjakan oleh mekanik. Nah, dikerjakan oleh mekanik, ya, sesuai dengan SOP. Ya, gitu. Kemudian dilakukan juga pengujian terhadap hasil servisnya. Apakah sudah benar-benar memperbaiki kendaraan ataukah belum? Ya, kalau misalkan belum, masih ada kerusakan, maka ulangi kembali. Ya, ulangi kembali pengerjaannya. Gitu. Ya, kendaraan dikerjakan. Ya. Kendaraan dikerjakan. Kemudian pada saat yang sama ya, pada proses pengerjaan ini ya, barangkali mekanik membutuhkan spare part, itu mekanik menghubungi bagian gudang ya, atau bagian spare part lah
spare part. Nah, dengan tentunya dengan persetujuan konsumen ya, dengan persetujuan konsumen. Ya. Jadi barangkali konsumen ingin tetap mempertahankan spare part bawaannya, ya, mekanik tidak bisa memaksanya. Ya, harus dengan persetujuan konsumen. Ya, jadi jangan memaksa gitu. Kemudian setelah proses pengerjaan selesai, kemudian sudah dicek, ya, sudah lolos uji, tidak ada kerusakan lagi, maka berikutnya adalah konsumen itu menerima faktur penjualan, ya, dan jasa. Tuh. Jadi dalam faktur penjualan dan jasa ini ada informasi barang dan jasa yang dibeli oleh dia. Informasi barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Kemudian berikutnya adalah sebagai informasi nilai tagihan, ya, informasi nilai tagihan. Jadi harus membayar berapa kita itu, ya, servis di sini di bengkel ini. Jadi tagihannya ada di sini pada faktur penjualan dan jasa. Kemudian sebagai kontrol bagi konsumen apabila nilai yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan. Dalam artian, misalkan kita faktur penjualnya ada ganti oli, tapi ternyata tidak diganti olinya. Nah, ini sebagai komplain bagi kita, untuk kita, ya, komplain bagi kita ke pihak bengkel gitu. Kenapa kok di sini ada ganti oli padahal sebetulnya tidak diganti olinya gitu. Maka bisa menggunakan faktur penjualan ini. Ya, kontrol bagi pelanggan. Ya, pelanggan gitu. Kemudian ada sebagai rujukan yang sah apabila barang dan jasa dijual ke pihak lain. Rujukan yang sah, ya, apabila barang dan jasa dijual ke pihak lain. Ya, misalkan motornya dijual, ya, ini ada track recordnya, kemarin servis di mana gitu. Barangkali pemilik yang baru nanti akan menanyakan ke bengkel ini keluhan pada motor yang dibelinya gitu. Kemudian setelah ini adalah yang terakhir, pelanggan menerima hasil, ya, menerima hasil apa? Hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bengkel ini, khususnya oleh mekanik, ya. Apakah sudah sesuai dengan harapan ataukah belum? Oke, gitu. Nah, ini adalah alur proses secara umum, ya. Jadi ada tahapan promosi yang dilakukan oleh bengkel, kemudian ada penerimaan pelanggan, kemudian proses pengerjaan, ya. Kemudian ada faktur penjualan di akhir, kemudian pelanggan menerima hasil. Itu secara umum, ya. Ini bisa digambarkan dengan sebuah gambar. Misalkan ini adalah konsumen. Konsumen masuk ke dalam bengkel. Di sini terima oleh SA, ya. Terima oleh SA. Ini konsumen K, ya. SA mengarahkan kepada front desk, ya. Jadi konsumennya di sini, ya, menghadap front desk untuk administrasi pendaftaran. Nah, motornya kemana? Motornya dibawa oleh mekanik, ya, dikerjakan oleh mekanik. Kemudian mekanik berkonsultasi dengan gudang atau spare part, ya, dan juga konsumen, ya, karena harus ada persetujuan dari konsumen gitu. Kalau sudah dari mekanik, selanjutnya adalah kembali ke atau sebenarnya ke final check, ya, dicek dulu apakah sudah tidak ada masalah lagi. Kalau sudah tidak ada masalah lagi, kembali ke SA, ya, dari SA kembali ke konsumen. Nah, ya, tahapannya gitu, ya. Konsumen temui oleh SA, ya, SA menginstruksikan kepada konsumen agar mendaftarkan diri di front desk. Ya, konsumen menunggu di sini, ya, duduk. Kemudian kendaraan dibawa oleh mekanik, ya,
dikerjakan, kemudian mekanik berkonsultasi dengan pihak gudang atau spare part, ya. Kemudian berkonsultasi juga dengan konsumen. Karena misalkan ada spare part yang harus diganti. Ya, setelah konsumen setuju, maka spare part memberikan barangnya ke mekanik. Kemudian dari mekanik diberikan ke final check. Ya, untuk dicek ulang apakah seluruh pekerjaan telah selesai ataukah belum. Dari final check kembalikan ke SA, dari SA ke konsumen. Konsumen pulang. Ya, pulang. Tuh. Ini 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi paham. Gitu. Jadi dari konsumen ditemui SA, konsumen mendaftar, menunggu, kemudian motor dibawa oleh mekanik, mekanik konsultasi dengan spare part dan konsumen juga, kemudian diserahkan ke final check untuk cek ulang, dari final check ke SA lagi, dan SA memberikannya ke konsumen dan konsumen pulang. Nah, itulah ya alur kerja dari bengkel sepeda motor. Resmi ya. Karena di bengkel umum tidak ada yang seperti ini ya. Jadi yang ada hanya kepala bengkel mungkin, salesnya atau front desk-nya atau yang jaga tokonya, kemudian mekanik, sudah. Ya, kalau ini alur kerja pada bengkel resmi. Ya. Alur kerja pada bengkel resmi. Gitu. Mudah-mudahan paham ya yang singkat ini. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Ya. Tetap semangat belajar.